Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ketiga ini tentang getaran, gelombang, cahaya, dan optik. Ini salah satu soal yang sering keluar di UTBK meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Tidak sebanyak mekanika dan listrik. Coba kita lihat materi-materi apa saja yang ada di materi konsep kali ini. Yang pertama ada getaran. Di getaran itu ada persamaan simpangan ya. Simpangan itu bisa ditulis Y sama dengan A sin omega T. Boleh di sini ditambahkan sudut fase awalnya ya, theta 0. Nah, jika kita tuliskan Y itu adalah simpangan, A ini adalah amplitudo, kemudian omeganya bisa kita urai jadi 2πf, di mana F-nya itu adalah frekuensi atau 2π per T. Ini Y-nya simpangan. Kemudian di getaran yang kedua itu ada bandul. Periode bandul bisa kita tulis T-nya sama dengan 2π akar L per G. Gitu ya. Di mana T-nya itu adalah perioda, kemudian L-nya adalah panjang tali, dan G-nya adalah gravitasi. Kemudian yang ketiga itu ada pegas. Periodenya T sama dengan 2π akar M per K, di mana M-nya adalah massa dan K-nya adalah konstanta pegas. Yang kedua tentang gelombang. Jenis gelombang jenisnya dibagi menjadi dua untuk berdasarkan medium. Itu ada gelombang mekanik, kemudian ada gelombang elektromagnetik. Untuk gelombang mekanik contohnya adalah gelombang bunyi, sedangkan untuk elektromagnetik itu contohnya adalah gelombang cahaya. Gelombang mekanik berarti dia ini perlu medium untuk merambat, sedangkan gelombang cahaya ini tidak perlu medium untuk merambat. Kemudian berdasarkan arah getarnya, maka gelombang dibagi menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Untuk gelombang longitudinal, contohnya adalah gelombang bunyi. Ini berarti terjadi renggangan, kemudian rapatan. Ini satu gelombangnya ya. Kalau gelombang transversal, dia kalau longitudinal itu berarti arah getar dengan arah rambat itu searah. Sedangkan transversal, arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Persamaan-persamaan di gelombang kita bagi menjadi gelombang berjalan ya. Gelombang berjalan persamaannya mirip dengan getaran, karena gelombang itu adalah getaran yang merambat, maka sama dengan persamaan getaran, hanya ada rambatannya ke arah X. Jadi di sini omega T plus minus Kx. Gini ya. Dimana A-nya itu adalah amplitudo, kemudian K-nya itu adalah bilangan gelombang. Nah, di sini bisa kita urai
Untuk omega ini adalah 2πf, omeganya sama dengan 2πf. Sedangkan untuk K-nya bisa kita tulis, K-nya ini bukan konstanta ya, bukan konstanta pegas, tapi ini adalah bilangan gelombang 2pi per lambda. Nah, dari sini bisa diketahui cepat rambat gelombangnya V itu boleh kita tulis omega per K, atau boleh juga lambda kalikan F atau lambda per periode. Nah, yang dimaksud dengan satu gelombang, kalau misalkan di gelombang longitudinal, itu berarti terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Kalau misalnya gelombang transversal, berarti terdiri dari satu gunung, satu lembah. Ini satu gelombang ya. Jadi kalau misalkan ada sampai, misalkan gelombangnya sampai sini, berarti ini ada 1,5 gelombang ya. Satu lagi itu ada gelombang diam atau gelombang berdiri. Gelombang diam atau gelombang berdiri bisa kita uraikan lagi, yaitu tali ujung bebas dan tali ujung terikat. Keduanya ini adalah hasil superposisi dari dua gelombang berjalan ya. Untuk tali ujung bebas berarti kalau misalkan ini tiangnya, si talinya di sini tuh nggak diikat, jadi dia bisa bergerak bebas. Nah, ini bisa bolak-balik dari sini sampai sini ya, bolak-balik dia. Nah, untuk tali ujung bebas pada saat X-nya 0, maka Y-nya itu adalah maksimum. Jadi di sini persamaannya Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Sedangkan untuk tali ujung bebas, ujung terikat, maka pada bagian X sama dengan 0, di sini ini diikat talinya sehingga dia nggak akan bisa kemana-mana. Nah, di sini selalu X 0, maka Y-nya 0. Jadi di sini Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, di sini juga ada yang namanya simpul dan ada yang namanya perut. Perut itu yang buncit-buncit, yang melendungnya ya, yang gedenya. Sedangkan simpul itu adalah yang ini pantulannya misalnya ya. Nah, ini simpul itu adalah yang di titik-titik ini. Karena kenapa dia disebut gelombang diam? Karena si simpul ini dia tidak akan bergerak. Jadi selamanya di titik-titik ini itu akan sama dengan 0. Di titik-titik ini selamanya akan sama dengan 0. Sedangkan perutnya yang ini dia akan berubah dari amplitudo sini sampai dengan minus amplitudo. Jadi dia bergerak bolak-balik dari sini ke sini gitu ya. Ini juga sama. Nah, maka di gelombang diam itu ada yang disebut letak perut dan letak simpul ya. Untuk tali ujung bebas maka letak simpulnya itu adalah di sini. Di sini. Berarti ini adalah 1/4 lambda, 3/4 lambda gitu ya. Jadi kita lihat yang tali ujung bebas letak simpulnya itu X-nya ada di 1/4 lambda gini ya. Kemudian 3/4 lambda dan seterusnya. Sedangkan di tali ujung terikat letak simpulnya itu pasti yang pertama ada di ujung titik X sama dengan 0 ya. Kemudian di sini 1/2 lambda, 3/2 lambda dan seterusnya. Sedangkan untuk letak perutnya kebalikannya. Jadi kalau yang di sini, yang di ujung terikat itu simpul ya, yang di ujung terikatnya simpul, yang di ujung bebas itu adalah untuk perut. Jadi untuk perut yang di ujung bebas X-nya itu sama dengan 0 ya di sini. Perutnya 0. Kemudian di sini ya, di sini berarti 1/4. Jadi 1/2 lambda dan seterusnya. Sedangkan di sini untuk letak perutnya X-nya adalah
Yang pertama 1/4 lambda, yang kedua adalah di sini 3/4 lambda, dan seterusnya. Jadi dibalik ya. Selanjutnya kita bahas untuk gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi ada yang pertama itu ada tentang intensitas bunyi. Intensitas I itu sama dengan P per A, di mana P-nya itu adalah daya dan A-nya itu adalah luas permukaan. Luas permukaannya kalau bunyi itu berarti luas permukaan bola. P-nya itu daya watt, sedangkan A-nya itu adalah luas permukaan bola 4pi R kuadrat. Dan I-nya adalah intensitas. Nah, selain intensitas, biasanya untuk alat ukurnya dinyatakan dengan taraf intensitas. Taraf intensitas. Taraf intensitas TI itu sama dengan 10 log I per I0. Gini ya. Nah, kalau intensitas itu satuannya adalah watt per meter persegi. Kalau taraf intensitas nih, ini satuannya adalah dB, desibel. Nah, I0-nya itu sendiri ini adalah 10 pangkat min 12 dalam SI ya. Nah, kalau untuk ada perubahan jarak atau ada perubahan jumlah sumber suara, maka taraf intensitas bunyi itu bisa kita tulis TI 2 sama dengan, bentar ya kita ambil yang lebih panjang, TI 2 sama dengan TI 1 ditambah 10 log N2 per N1 ditambah 10 log R1 per R2 pangkat 2. Nah, ini tergantung dari apa yang dirubah, apakah jumlah sumber bunyinya atau jarak dari sumber bunyinya. Di gelombang bunyi ada juga tentang efek Doppler. Kita lihat, efek Doppler itu adalah peristiwa terdengarnya suara, frekuensi suara, perubahan frekuensi suara akibat sumber suaranya itu mengalami kecepatan. Jadi tidak dalam keadaan diam. Misalnya di sini ada seseorang, kemudian di sini ada sebuah sumber bunyi seperti sirine, maka ini ada frekuensi sumber. Kalau misalnya dia bergerak dengan kecepatan Vs, maka dia akan mendengar dengan frekuensi yang berbeda, Fv. Frekuensi yang didengarnya itu besarnya V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan Fs. Nah, ini V-nya itu adalah kecepatan bunyi di udara, laju bunyi di udara. Sedangkan Vp ini adalah laju pendengar. Vs ini adalah laju sumber. Dan Fs ini adalah frekuensi sumber. Sedangkan Fp-nya itu adalah frekuensi yang didengar. Nah, sekarang kita lihat soal-soal yang udah pernah keluar di UTBK untuk materi gelombang, getaran gelombang sampai dengan bunyi. Seperti ini soalnya, sebuah gelombang dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan 6 sin T min X plus Pi per 6. Kita lihat, kita masukkan saja duanya ke dalam kurung. Jadi Y sama dengan 6 sin 2T min 2X plus 2 per 6 ya, 1/3 Pi. Gini. Nah, kita masukkan ke persamaan gelombang. Y sama dengan A sin omega T min Kx plus
theta 0 karena ini nggak ada besaran fisiknya, nggak ada variabelnya, jadi ini adalah pasti theta 0-nya. Dari situ kita bisa lihat berarti amplitudonya adalah 6 ya. Omeganya itu adalah 2 dan K-nya juga 2. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah frekuensi. Frekuensi kita cari dari omega. Jadi omega itu sama dengan 2πf. Di sini sama dengan 2. Jadi F-nya sama dengan 2/2pi sama dengan 1/pi Hz. B yang dicari adalah cepat rambat. Cepat rambat itu boleh V sama dengan omega per K. Omeganya ini 2 dan K-nya juga 2. Jadi 2/2 sama dengan 1 meter per second. Bagian C yang dicari adalah panjang gelombang. Panjang gelombang kita cari dari K. K sama dengan 2pi per lambda. Sama dengan K-nya adalah 2. Jadi lambdanya sama dengan 2pi per 2 sama dengan pi meter. Yang ketiga bilangan gelombang, K-nya sama dengan 2 ya. Dan yang terakhir adalah sudut fase mula-mula theta 0 sama dengan 1/3 pi. Demikian pembahasannya ya. Soal berikutnya, sebuah ledakan terdengar dari suatu tempat yang berjarak 8 km dari kota Malang dengan intensitas 6 × 10⁻⁻5. Ledakan tersebut juga terdengar sampai kota Kediri dengan intensitas 5,4. Sumber ledakan kota Malang dan kota Kediri membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di kota Malang. Jika jarak kota Malang dan Kediri sejauh 100 km, maka berapa jarak R-nya? Kita lihat di sini ada sumber titik ya, sumber ledakan, kemudian sumber ledakan berjarak R dari kota Malang. Misalnya di sini kota Malangnya, ini adalah jaraknya adalah R, gini ya. Ledakan tersebut terdengar sampai kota Kediri. Kota Malang dan Kediri membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di kota Malang. Jadi ini ada siku-sikunya di kota Malang. Kemudian di sini ada kota Kediri ya. Nah, ini K. Gini. Jika jarak kota Malang dan Kediri sejauh 100 km, ini 100 km gitu, maka berapa R-nya? Yang ditanyakan berapa R-nya. Kemudian di sini ada intensitas di kota Malang, IM itu adalah 6 × 10⁻⁻5 watt per meter persegi, dan intensitas di Kediri, IK itu adalah 5,4 × 10⁻⁻5 watt per meter persegi. Kita bisa tuliskan persamaan intensitas dengan jarak. IM per IK, I dengan jarak itu berbanding terbalik ya. Berarti ini RM, ini RK kuadrat. Gini. Nah, kita masukkan IM-nya ada 6 × 10⁻⁻5, kemudian IK-nya adalah 5,4 × 10⁻⁻5 sama dengan RK. RK itu berarti jarak dari sumber ledakan ke kota Kediri. Berarti ini ya, RK-nya berapa? Ini belum ada ya. Nah, itu RK cari. Berarti ini RK per RM-nya RM. Berarti jarak dari S ke kota M. Itu adalah R. R kuadrat. Ini ya. Kita bisa hapus dulu 10⁻⁻5. Kita habiskan dulu. Berarti sisanya tinggal 6/5,4. Atau 60/54 sama dengan RK kuadrat per R kuadrat. 60/54 kalau dibagi 6 maka hasilnya adalah ini adalah dibagi 6, ini hasilnya adalah 10 gitu ya. Yang 54 dibagi 6 itu hasilnya adalah 9.
Jadi RK kuadrat per R kuadrat sama dengan 10/9. Kita lihat dari segitiga siku-siku, yang ini RK kuadrat. Nah, kalau misalkan RK kuadrat itu pasti sama dengan R kuadrat nih ya, ditambah 100 kuadrat ini ya, Pitagoras. Depan kuadrat tambah bawah kuadrat sama dengan miring kuadrat. Nah, ini kita bisa lihat di sini RK kuadrat per R kuadrat sama dengan 10/9 ya. Nah, jadi kita bisa bagi semuanya dengan, kita kan mau tujuannya adalah untuk mencari R kuadrat. Jadi yang ini kita ganti aja dengan 10/9 R kuadrat sama dengan R kuadrat plus 100 kuadrat. Jadi ini 10/9 dikurangi R kuadrat jadi 9/9 ya. Jadi 1/9 R kuadrat sama dengan 100 kuadrat. Diakarkan 1/9 diakarkan jadi 1/3. Akar R kuadrat adalah R sama dengan akar 100 kuadrat adalah 100. Jadi R sama dengan 300 km. Dari sini ke sini ya. Oke. Nah, selanjutnya soal nomor 3 itu untuk taraf intensitas. Sebuah sumber bunyi mengeluarkan bunyi dengan taraf intensitas 40 desibel. Berapa taraf intensitas 10 sumber bunyi identik dengan 100 sumber bunyi identik yang dibunyikan dalam waktu bersamaan? Di sini tidak ada perubahan jarak, yang ada hanya perubahan sumber bunyi aja. Jadi persamaan yang tadi itu bisa hanya dituliskan sampai dengan N-nya aja. TI2 sama dengan TI1 10 log N2 per N1 atau ya N2 per N1. N1 itu untuk satu buah, N2 itu adalah perubahannya. Jadi kita cari satu-satu dulu untuk 10 sumber dan untuk 100 sumber. Jadi yang pertama N1-nya itu 1 ya, untuk sebuah sumber, maka TI1-nya itu adalah 40 dB. Sekarang kalau N2-nya ada 10, berapa TI2-nya gitu kan? Kalau N2-nya 100, berapa TI2-nya? Nah, begini, maka kita cari satu-satu. Untuk membedakan ini N aksen aja. Gitu ya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah perbandingan TI2 dan TI2 aksen. Gini ya. Kita cari yang pertama TI2 dulu, 40 ditambah 10 log N2-nya 10 per 1. Log 10 itu adalah 1 ya. Log 10 1, log 100 2, log 1000 3 gitu ya. Jadi ini 40 plus 10 log 1. Jadi ini 50 dB. Sekarang yang TI2 yang 100. Berarti kalau yang 100 itu 40 ditambah 10 log 100 sama dengan log 100 itu 2 ya. Kan log 100 itu adalah log 10 pangkat 2. Jadinya 2. Log 10-nya 1. Jadi ini 2. 40 tambah 10 kali log 100-nya 2. Jadi 20 tambah 40 60 dB. Maka perbandingannya ini akan sama dengan TI2-nya 50, TI2 aksennya adalah 60. Jadi